Faslun anwa'ul i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun. Fi apa? Anda punya apa? Fi ismin. Anda punya ismin wa fi'lin. Faslu anwa'il i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun. Ismin wa fi'lin. Yang saya baca, yang saya punya ya. Nahwu Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma wa jarrun fi ismin. Berarti yang benar itu fi, karena dalam setelahnya itu ada fi. Wa jarrun fi ismin nahwa Zaidin wa jazmun fi fi'lin nahwu lam yakum fa yurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hadfi harakatin. Ya, macam-macam i'rab ada 4. Pertama rafa dan nasab. Rafa dan nasab ini masuk pada isim dan fi'il. Isim ada tanda rafanya, nasab ada tanda rafanya. Baik, fi'il ketika dia fi'il ada tanda rafanya, fakadzalika ada tanda nasabnya. Nahwu Zaidun yaqum. Zaidun ismun marfu'. Yaqum fi'il marfu'. Wa inna Zaidan lan yaquma. Hada ma'ruf insyaallah. Wa jarrun fi ismin nahwu Zaidin. Jar tidak ada kecuali pada isim. Jar tidak ada kecuali pada isim. Wa jazmun dan jazm tidak ada kecuali pada fi'il. Nahwu lam yaqum. Oleh karena itu fayurfa'u bil dhammah. Dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bi fathah, dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bi kasrah, dan dijarkan dengan kasrah. Wa yujzamu bi hadfi harakat, dan juga dijazmkan dengan membuang harakat. Syarah. Al-i'rabu i'rab adalah atharun dhahirun atau muqaddarun yajlibuhu al-'amilu fi akhir kalimah. Sebelum kita mengetahui definisi i'rab, kita harus paham dahulu i'rab ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Halu walafziyun aw manawiyun. Ini yang perlu ditulis dulu, kawan. Baru nanti keterangannya enak. Al-i'rab. Ikhtalafa al-ulama. Halu walafziyun aw ma'nawiyun. Wa bina'an ala annahu ma'nawiyyun urrifa al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim bisababi ikhtilafi al-awamili dakhilati alaiha wa bina'an ala annahu lafziyun urrifa bi ta'rifil musannif intaha min ta'liq al-awdah juz 1 halaman 39.
Saya tak terangkan dulu, perhatikan, kemudian kita pahamkan mana talik. Coba atau perhatikan al-i'rab. I'rab adalah asarun zahir, pengaruh yang nampak, au muqaddarun, atau pengaruh yang berbentuk muqaddar. Yajlibul amil, amilah yang membawa pengaruh itu fi akhir kalimah, pada akhir kalimat. Atau berarti kan di sini kata-katanya al-i'rab adalah asarun zahir, pengaruh yang nampak, au muqaddarun, atau pengaruh yang muqaddar. Berarti ada yang ada zahir dan ada muqaddar. Pengaruh ini siapa yang membawa? Yajlibuhu al-amil, amil yang membawanya. Amil yang membawanya, membawa pengaruh itu, baik ini zahir atau muqaddar. Baik ini zahir atau muqaddar. Pengaruh ini yang dibawa oleh amil ini berpengaruh pada mana? Berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada akhir al-kalimah. Berpengaruh pada akhir kalimat. Bukan di awal, wala di tengah, tapi di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Paham mana di depan? Asarun zahir. Itu mana asarun? Pengaruh. Pengaruh ini ada dua. Imma zahir wa imma muqaddar. Berarti imma zahir wa imma muqaddar. Yajlibul amil, itu mana? Amil yang membawa. Amil yang membawa kepada pengaruh. Amil yang membawa pengaruh ini, lah pengaruhnya ada dua, zahir atau muqaddar. Salah, pengaruh ada dua, zahir atau muqaddar. Setelah itu pengaruh ini membawa kepada, amilnya membawa kepada pengaruh. Setelah ini pengaruh diletakkan di mana? Di akhir al-kalimah. Di akhir al-kalimah. Baik, definisi ini lain dengan definisi apa? Di dalam tukhfa. Fahawa definisi dalam tukhfa taghyir awakhiril al-kalim bisabab al-awamir ad-dakhilata alayha. Salah, definisi ini berbeda. Berbeda, coba apa lihat ini. Berbeda pertama, di sini mengatakan asarun zahir. Asarun zahir atau muqaddar. Berpengaruh, pengaruh kan? Al-amilah yang membawa dia untuk mempengaruhi di akhir kalimat. Lafaznya hanya pengaruh saja. Tapi kalau definisi yang kita sebutkan dalam tuhfa adalah taghyir awakhir kalim, perubahan akhir kalimat. Taghyir wa asar, keduanya berbeda. Keduanya berbeda kan? Ini yang merubah, ini mempengaruhi. Ini merubah, ini yang mempengaruhi. Lah di sini lah ya, perbedaan di sini adalah letaknya pada al-i'rab sendiri itu apakah huwa lafziyun aw ma'nawiyun. Al-i'rab adalah huwa amil lafzi aw amil ma'nawi. Al-i'rab itu sendiri hal huwa amil lafzi aw amil ma'nawi. Bagi yang mengatakan huwa amil ma'nawi, bahwa ma'nawiyun, tentu i'rabnya taghyir awakhir kalim. Taghyir awakhir kalim. Bagi yang mengatakan i'rab itu walafzin dia ala amil lafzi, maka definisinya seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sa'd rahimahullah di sini. Jadi perubahan atau perbedaan definisi, baik yang ada dalam tuhfa atau ada bersama kita ini, semuanya ada ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya, atau ada mukaddimahnya, ada tujuannya. Sama tujuannya letaknya pada i'rab sendiri. Apakah huwa lafzi atau ma'nawiyun? Hal huwa amil lafzi atau amil ma'nawi? Barang siapa yang mendefinisikan huwa amil lafzi, maka definisinya adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sa'd rahimahullah. Bagi yang mengatakan huwa amil ma'nawi, mafhum, maka dia adalah
Definisinya seperti apa definisi Al-Ikhwan Muhyiddin wa sahabi dan orang-orang semisalnya. Bahwa sahih terserah antah mau apa ini. Mau pakai takhir dan apa-apa. Mau pakai apa? Asarun zahir ini enggak ada pengaruh sama sekali. Al-amru wasi' insyaallah. Al-amru wasi'. Bal qulta ay in qulta annahu 'amil lafzi. Wa arrafta bi ta'rif hadha la kadzalik. Atau ente mau ta'rif yang lain dengan ta'rif ya Muhammad dan Fatwa juga enggak apa-apa. Jadi yang penting apa yang kawan mafhum maksud daripada keduanya. Ngerti soal kawan? Di porosnya apa Sor? Mana kopian yang Sor? Baik. Fadzahiru maka yang zahir apa namanya? Asarun zahir. Az-zahir ini contohnya kayak apa? Kan asar ada dua. Imma asarun zahir wa imma asarun muqaddar. Fa huwa misal zahir. Fadzahiru kalladhi fi akhir Zaidin. Fi qaulika jaa Zaidun. Wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Hada huwa ya ikhwan. Hada mana apa? Az-zahir. Tuh. Perubahan pada Zaid, zahir nampak. Ketika datang jaa, dia marfu. Ketika datang ra'aitu, dia mansub. Ketika datang kata-kata bi, bahwa majrur. Bahwa zahir nampak kan? Nampak. Fa'anta terawan tak melafazkan dengan kata-kata perbedaannya yang anta lafazkan. Ya lah ya Pak, salah. Benar kan? Zahir, hada benar zahir. Hada benar zahir. Wal muqaddar, ada pakai muqaddar, asarun muqaddar berpengaruh. Tapi muqaddar laisa zahir, kalau zahir dilafazkan nampak. Tapi ini muqaddar, kamu takdirkan. Contohnya al-fata fi akhir al-fata fi qaulika ja'al fata wa ra'aytul fata wa marartu bil fata. So, fa innaka tuqaddiru dhammata fil awwal. Lana fa'il la, dia fa'il. Ja'al fata wal fathata fil tsani wal kasrata fil tsalits li ta'azzuril harakati fiha. Karena ada udzur harokat kepadanya. Wa dzalikal muqaddar huwa al-i'rab. Dan yang muqaddar ini yang ditakdirkan ini namanya al-i'rab. Namanya al-i'rab. Baik insyaallah ikhwan, hadza wa ma'na. Tapi inda qalihi mana zahir kan? Inda qalihi mana zahirun. Ma yadhharu fi akhir kalimah. Mana zahir? Ma yadhharu fi akhir kalimah. Apa-apa yang nampak di akhir kalimat. Ada bermana muqaddar ma la yadhharu atharuhu fil akhir, ma la yadhharu atharuhu fi akhir kalimah, bal yunwa wa yuqaddar, bal yunwa wa yuqaddar. Hadza wa mana. Saya lanjut. Jadi atau mana? Masman zahir ainam pada kalimat. Isman muqaddar enggak nampak pengaruhnya di akhir kalimat tapi ditakdirkan ada dan diniatkan. Wal i'rabu jinsun tahtahu arba'atu anwa'in. I'rab berbentuk jenis. Di bawah i'rab 4 macam. Jadi i'rab itu termasuk jenis. Ma yasduq qaliluhu wa kathiruh. Jenis mencakup yang banyak. Jenis yang mencakup yang banyak. Makanya tak tahu arba'atu anwa.
di bawah bendera i'rab itu ada 4. Ar-raf'u wa nasbu wal jar wal jazm. Ada rafa' wal i'rab, wal nasab wal i'rab, wal jar wal jazm. Hada wal i'rab. Wa hadhihi al-anwa'ul arba'atu, dan ini macam yang 4 tanqasimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi 3. Qismun yastariku fil asma wal af'al, pembagian yang berserikat di dalamnya isim dan fi'il. Wa warafu wa nasfu taqulu zaidun yakum wa inna zaidan dan yakum. Wa qismun yukhtassu bil asma wa wal jarru taqul marartu bi zaidin. Wa qismun yukhtassu bil af'al wal jazmu taqul lam yakum. Paham insyaallah. Wa li hadhihi al anwa'il arba'ati alamatun tadullu 'alaiha, dan pada macam-macam yang 4 ini memiliki tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Jadi rafa juga memiliki tanda, nasab juga memiliki tanda, jar memiliki tanda, jazm memiliki tanda. Alamatun usulun wa alamatun furu'un. Jadi rafa juga punya 2 tanda, ada usul dan ada furu'. Nasab juga ada tanda usul dan tanda furu'. Fal alamatul usulu al arba'atun, maka tanda-tanda yang usul itu ada 4. Al-dhammatul raf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri wa hadful harakatil jazmi. Tidak membuang harokat ketika jazm itu adalah usul, ya. Yang ya kan? 1, 2, 3, 4. Adz-dhammatul rafa', fathatul lin nasab, kasratul lil jar. Yang keempat, membuang harokat ketika jazm itu adalah alamatul usul. Ini faedah yang kita katakan enggak? Alam itu kan ada 3, ar-rafa' wa nasab wal jar. Atau jazm. Ternyata ini enggak. Yang dikatakan usul adalah bukan jazm tapi hadful harokat, membuang harokat bahwa al-asl fi alamatil jazm, fi alamatis sukun, fi alamatil jazm. Al-jazm tanda usulnya alamatun asliyatun laha 1, apa itu? Membuang harfu al-illah. Ngerti kan? Bukan sukun. Ngerti kan? Ngerti kan? Al-ma'ruf wa huwa 4 kan? Rafa, dhamma, fathah, nasab, rafa, nasab, jar dan sukun. Ada alamatun asliyah. Tapi di sini enggak. Alamatun asliyah ada yang nomor terakhir adalah hadful harakah. 1 insyaallah. Waqat musilat kulluha, dan masing-masing sudah dikasih contoh. Wal alamatul furu'u munhasiratun fi 7 abwabin, dan tanda-tanda yang furu' itu terbatasi pada 7 bab. 5 fil asma' wa 2 fil af'al, 5 pada asm, 2 pada fi'il. Wa satamurru bika hadhil abwab, dan akan lewat bika denganmu abwabu bab-bab itu mufassalatan terperinci, baban-baban, per bab-bab. Bahkan ada mengatakan bab wa hal. Jadi i'rabu di faedah baban i'rabu hal kilahuma. Saya ada mengatakan baban hal. Jadi dalam keadaan dibabarkan terperinci berbab. Ada yang mengatakan baban itu hal, ada mengatakan bab yang pertama itu hal, dan bab yang kedua itu ma'tuf dengan
apa dengan fa mahdhufa. Baban fababan. Baban fababan. Ada yang mengatakan baban itu hal. Ada yang mengatakan baban itu hal. Bab yang kedua itu adalah ma'tuf dengan apa kan harful ataf mahdhufa. Baban fababan. Baik. Baik, insyaallah. Lanjut ikhwan, ini juga gampang. Illal asma sittata, kecuali isim-isim yang 6. Dan asma'u sittah wa ya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumalin. Dan telah lewat pada kita Dars Ibnu Aqil bahwasanya abuhu wa akhuhu wa hamu punya salah selughat. Yang ikhwan punya salah selughat sama ya. Al-awal apa kan an-naqs. Apa yang kedua? Al-itmam. Apa yang nomor 3? Bahwa lugha apa kan senantiasa dengan alif. Bahwa i'rab seperti i'rab al-bina maksur. Adapun pada hanu ada dua lugha. Lughatul itmam wa lughatul naqs. Fa'in rajih. Fa'in afsah. Lughatu an-naqs awal itmam. An-naqs lughatu an-naqs. Walihada, oleh karena ini apa ya kawan? Mereka menyatakan hanya ada 5. Hanya ada 5. Dibuang hanunya. 5 adalah bi'tibar anna hanu itu adalah lughatun naqs. Ism naqs wal itmam. Tahu naqs tadi? Tahu? Baik, insyaallah. Lanjut insyaallah. Faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Hadza huwa al babul awwal. Ini adalah bab yang pertama. Mimma kharaja 'anil asal, yang keluar daripada asal. Bab yang pertama dia adalah keluar daripada asal. Wal asal adalah marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah ila akhirnya dari yang ada. Lah, bab yang pertama ini adalah asma'u sittah. Asma'u as-sittah, dan dia adalah keluar daripada asal. Wa huwa babul asma'i sittah al-mu'tallati bi al-mudhafati. Asma'u sittah di sini yang keluar daripada asal memiliki 2 syarat. Al-mu'tal dan mudhafah. Al-mu'tal dan mudhafah. Ismana mu'tal al-mudhafah. Al-mu'tal yakun fi akhirih harful illah. Yakun fi akhirih harful illah. Ismana mudhafah ay mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yaitu mudhaf dan memiliki mudhafun al-ilaih. Ini yang keluar daripada asal. Laisa asma'u sittah abun wa akhun wa hamula. Wa innama asma'u sittah yakun al-mu'tallah, yakun fi akhiri harful illah. Wal amru tsani fa madza? Yakunu mudhaf. Ay mudhaf ila mudhafun ilaih. Musnad ila isnad ilaih. Wa sabafan musnad ilaih. Makanya mereka memberikan contoh abuhu mu'tal bil wawi, bahwa mudhaf ila dhamir. Baik. Wa ya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumalin. Adapun syaratnya fu tentu telah lewat ya. Fa innaha turfa'u bil wawi. Bentuk dia keluar daripada asal. Bagaimana? Tadaruknya dengan waw. Wal asal tadaruknya dengan dhamma. Faturfa'u bil wawi niyabatan 'anil dhamma. Wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathah. Wa tujarru bil ya'i niyabatan 'anil kasrah. Taqul ja'ani abuhu. Tadaruknya dengan waw. Wa rawaitu abah. Maksudnya dengan alif. Wa marartu bi abi.
Maka dalikal qaul bil baqi, begitu juga qaul pada akhir lanjut daripada itu, lanjut daripada itu. Saya usahakan sudah satu lembar ini. Lebih ya. Saya kita lanjut kita dulu. Subhanakallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebunakin. Ambilkan next